Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang tadi menyampaikan pada kita semangat untuk mendirikan malam-malam 10 terakhir di Ramadan atau minimal malam ganjil. Kita berdoa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam hadis, beribadah itu sulit atau berat bagi manusia kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus banyak doa dalam rangka menghadapi 10 malam terakhir supaya dimudahkan, dikuatkan, dihilangkan rasa letih dan kantuk, dijauhkan setan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita 10 malam terakhir ini beribadah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diambil malam hari ini adalah tentang ibadah qalbiyah, ibadah hati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin umrah. Bergegaslah Nabi bersama para sahabat ingin umrah berangkat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau umrah di mana? Di Masjid Nabawi atau di Makkah Al-Mukarramah? Umrah itu di Madinah atau di Makkah? Di Makkah. Kalau tidak ke Madinah, sah umrahnya? Sah. Sah. Nabi SAW ingin umrah ke Makkah. Saat itu, sedangkan orang-orang Makkah itu mereka ini memerangi Nabi SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau Khandaq, dan perang-perang yang lainnya ini adalah peperangan antara Nabi dengan pimpinan Quraisy di Makkah yang tidak beriman. Kemudian Nabi bermimpi untuk melakukan umrah. Para sahabat senang karena mimpi Nabi pasti tercapai. Maka berangkatlah mereka bersama Nabi ingin melaksanakan umrah. Qadarullah, sebelum masuk kota Makkah, mereka dihalangi oleh pimpinan Quraisy. Tidak bisa masuk kota Makkah. Kalau mereka masuk kota Makkah akan terjadi tumpah darah. Kemudian Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman, tolong sampaikan ke dalam kota Makkah bahwa kita datang ingin umrah, ingin tawaf sa'i. Kita tidak membawa pakaian perang. Mereka membawa pakaian biasa, membawa kambing, banyak mereka bawa untuk makan di jalan. Tidak bawa kuda, tidak bawa baju perang, dan tidak bawa pedang. Sampaikan ke mereka kita mau umrah, izinkan kita umrah, kita kembali lagi. Kemudian Utsman, beliau masuk ke kota Makkah. Qadarullah, Utsman ditahan oleh bangsa Quraisy, orang-orang Makkah ini, kafir ini. Ketika ditahan Utsman bin Affan, para sahabat Nabi SAW cemas, menunggu beberapa hari tidak kembali Utsman. Kemudian ada isu tidak benar atau hoax ya kalau bahasa sekarang. Ada isu yang tidak benar bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Ketika mendengar Utsman bin Affan dibunuh, saat itu Nabi SAW meminta para sahabat untuk berjanji setia, siap. Jika mereka ingin melakukan peperangan, siap kita menghadapi mereka perang. Tidak ada pedang, tidak ada baju besi, tidak ada kuda, tidak ada perlengkapan perang. Ini mau umrah. Sahabat diminta untuk janji setia saat itu.
Disebut dengan baiat ridwan namanya nanti. Disebut baiat ridwan. Maka semua sahabat yang di situ berjanji setia kecuali beberapa orang. Ada 2-3 orang yang tidak berani janji setia. Apa isi janji setianya? Siap jika kaum Quraisy menyerang, kami siap melakukan peperangan. Itu kayak bunuh diri itu. Karena tidak bawa apa-apa. Ya, tidak bawa pedang, bawanya pisau untuk nyembelih kambing. Di perjalanan makan kambing sembelih sendiri. Biasanya begitu. Qadarullah, kemudian dari yang mereka yang berbaiat itu ada 3 orang yang tidak baiat. Mereka itu merugi. Yang baiat, yang mereka berjanji setia, siap berperang, ternyata peperangan tidak jadi. Ternyata penduduk Makkah tidak mau perang, yang penting Muhammad pulang. Kami pun tak mau perang. Mereka juga takut karena sudah pernah perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Jadi mereka tetap tidak mau perang. Akhirnya terjadi perjanjian saat itu, disebut perjanjian Hudaybiyah. Kemudian apa pelajarannya? Pelajarannya saat itu, setelah para sahabat berjanji setia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ Allah Subhanahu Wa Taala menilai isi hati mereka. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, turun ayat dari Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin, sahabat yang membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah ridha kepada yang membaiatmu wahai Muhammad karena Allah telah melihat isi hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim fanzala as-sakinata 'alaihim. Allah melihat hati mereka ikhlas, ridha untuk berperang tanpa senjata, maka ridha Allah turun saat itu. Perangnya tidak jadi, tapi hatinya yang ikhlas dan ridha untuk taat kepada Rasul saat itu yang dinilai. Dan mereka semua termasuk orang yang mendapat ridha dari Allah. Al-Quran yang langsung menyatakan ridhanya itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Jadi yang dinilai saat itu bukan peperangannya, karena tidak jadi peperangannya, tetapi bagaimana keikhlasan hati mereka ketika mereka berjanji setia. Saya ikhlas, siap menghadapi kafir Quraisy jika mereka perang. Jadi siap dan ikhlasnya itu yang kemudian menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya perkara hati itu lebih utama dari perkara ibadah badan kita ini. Jadi ibadah hati itu banyak. Imam Nawawi menulis dalam buku Riyadhus Shalihin, ada urutannya, Anda sebutkan ya, kurang lebih aja. Yang pertama ikhlas. Ini urusan hati. Yang kedua al-yaqin. Yakin. Malam ini malam Lailatul Qadar misalnya. Yakin yang seperti diceritakan tadi, malaikat turun, yakin. Yakin ada surga, yakin ada neraka, yakin. Kemudian yang ketiga tawakal. Tawakal itu juga perkara hati, Pak. Orang yang berani sedekah karena dia punya sifat tawakal ala Allah. Orang yang gak berani sedekah karena dia punya sifat tergantung kepada gaji bulanan, takut dia sedekah. Kalau dia tawakal ala Allah, dia akan beda amalnya, tawakal. Kemudian ada juga at-taubah. Taubat juga perkara hati, Pak. Taubat itu perkara hati. Seseorang yang taubat itu kepada Allah sebelum wafat, hatinya taubat, ada ceritanya kan?
cerita seorang pembunuh 100 orang taubat, itu perkara hati. Dia belum ibadah, belum sempat menyembah Allah dengan salat dan yang lainnya, tiba-tiba wafat. Di dalam hadis itu diceritakan dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Belum lama dia bunuh 100 orang. Yani amal qalbi, masalah hati kita ini nomor satu yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada fisik kita, tidak melihat kepada wajah kita, tapi Allah melihat kepada hati kita. Hati kita. Jadi sekali lagi, masalah hati Bapak Ibu sekalian adalah perkara pertama yang dilihat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini urusannya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita jaga hati kita, ikhlaskan segala amal, bertaubat ada di hati kita, kita yang tahu itu. Taubat dengan memperbanyak istighfar, tawakal, yakin, dan semua hal yang berkaitan dengan hati. Kuatkan, jauhkan kesyirikan. Jangan sampai syirik juga hati kita, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari semuanya. Baru setelah itu kita perbaiki ibadah mahdah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.